silakan duduk semuanya. Oke, sekali lagi shalom. Shalom. Nah, hari ini kita ada di Minggu Palem, Palm Sunday, ya, menuju ke hari Jumat Agung, lalu juga ada Paskah yang akan kita rayakan. Nah, hari Jumat kita ibadahnya gabungan, kita ibadah gabungan di main hall jam 10 pagi, oke? Dan hari Jumat juga akan ada JC Camp di tempat ini untuk SMP dan SMA. Boleh kasih tepuk tangan untuk setiap panitia yang terlibat, ya. Mereka mengambil waktu libur untuk melayani generasi ini. Lalu kemudian di hari Minggunya kita akan ibadah lagi, kita akan ada ibadah Paskah, kita tetap ada ibadah di tempat ini jam 2 siang. Nah, oleh karena itu minggu ini dan minggu depan kita akan membahas tema seputaran tentang pengorbanan Tuhan, penebusan Tuhan, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman boleh buka, kita akan sama-sama belajar dari Lukas 22 hari ini. Semua yang kita bahas berpusat di Lukas 22. Nah, kenapa sih kita sering banget mengajari firman Tuhan dengan model expository? Expository itu berarti gini nih, waktu kita khotbah di youth, biasanya kita akan ambil satu passage, lalu kita akan go through ayat demi ayat, oke? Tujuannya supaya pada saat nanti kalian baca Alkitab, kalian menemukan teks yang sama dengan yang sudah pernah dibahas, kalian bisa merecall kembali semua nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang ada di firman Tuhan tersebut. Kalau Koko boleh bilang, di Shine kita more to expository than to thematic. Thematic tuh tema, ya. Misalkan hari ini khotbahnya apa? Bersyukur gitu ya. Nanti temanya bersyukur, ayatnya akan diambil dari mana-mana. Tapi kalau kalian perhatiin, selama kalian pernah ikut Shine, most likely, Koko nggak bilang selalu ya, tapi lebih sering kita akan membahas firman Tuhan secara expository. Ya, supaya pemahaman kita tuh ngerti konteksnya, dan akhirnya pas kita baca kita bisa recall lagi semua pelajaran-pelajaran penting yang ada di dalam firman Tuhan ini. Karena apabila tersingkap, firman Tuhan selalu memberi terang. Saya katakan amin. Oke, jadi kita akan fokus di film ini. Enggak sih, bukan film ya. Judulnya apa? Last Supper. Ada yang udah nonton? Oke, sekarang ada yang sudah baca. Ya, nonton sudah, baca jangan-jangan belum. Ya, harusnya baca dulu ya, karena sebelum filmnya ada, firmannya sudah ada. Amin. Di Alkitab sudah tertulis. Oke. Nah, kita akan go through tapi nggak semua. Tapi di Last Supper ini kita akan lihat ada 3 bagian penting yang kita akan pelajari hari ini. Nah, kita mulai dari sini. Siapa gedangan orang ini? Yudas, betul. Yuk, kita baca sama-sama. Koko bacain, kalian lihat di layar. Hari Raya Roti Tidak Beragi ini diambil dari Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Oke, Hari Raya Roti Tidak Beragi tapi disebutnya Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Terus mereka sangat gembira. Ini berarti ahli Taurat, imam kepala tuh seneng gitu, ada muridnya datang mau memberi informasi dan menyerahkan Yesus ke mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepada Yudas. Yudas menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, ini adalah cerita di mana Yesus tuh sudah mulai menggeser aktivitas pelayanannya yang tadinya banyak di Galilea, sekarang tuh lebih banyak di Yerusalem. Jadi kalau teman-teman perhatikan, pada saat Yesus mulai pelayanan, dia tuh memulai pelayanannya di Galilea, mencari murid-murid di Galilea. Lalu kalaupun dia datang ke area Yudea, dia nggak tinggal di situ, dia akan kembali lagi ke Galilea. Makanya dia pernah melewati Samaria, dan di Samaria itu dia bertemu dengan perempuan Samaria yang berdosa.
Kalau kalian ingat di situ Koko cerita soal orang tuh sebenarnya nggak pernah lewatin jalur Samaria karena mereka tuh anti sama orang-orang Samaria. Tapi Yesus bilang gini, kita harus melintasi daerah Samaria. Nah, tapi mendekati Paskah ini, Yesus tuh sudah mulai menggeser fokusnya, dia mulai masuk ke Yerusalem. Terus disitulah dia menghungkir balikan meja-meja penukar uang di Bait Allah dan lain sebagainya. Jadi tense-nya nih atau ketegangannya itu lebih tinggi pada saat Yesus tuh berada di daerah Yudea, Yerusalem, dibandingkan pada saat dia ada di Galilea. Di Galilea dia punya banyak pengikut, tapi nggak banyak yang konfront dia separah kalau dia ada di Yudea dan Yerusalem. Nah, karena Paskah, orang-orang tuh berkumpul ke Yerusalem. Bukan cuma orang-orang sekitar situ, tapi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dari berbagai negara nih, ya, itu semua tuh berkumpul datang karena mereka mau merayakan hari raya roti tidak berargi atau yang disebut Paskah. Nah, jadi sekarang settingnya nih ada di Yerusalem. Jadi intensnya, maksudnya ketegangannya ya, tensionnya lebih tinggi. Yang mengerti katakan amin. Dan di situ Yesus juga udah tadi Koko bilang, dia balikin meja penukar uang, bikin orang-orang tuh pada, siapa lu nih? Sok-sokan banget, dia kan orang pada nggak suka sama Yesus. Dan mereka berusaha membunuh, tapi mereka juga tahu Yesus ini punya banyak pengikut. Jadi bisa jadi keributan atau kekacauan. Kalau seandainya mereka langsung tangkap Yesus siang-siang bolong pada saat Yesus lagi ngajar. Kalau terjadi kekacauan, mereka tuh kan ada di bawah pemerintahan Romawi. Jadi kalau sampai terjadi riot atau kericuhan, orang-orang Farisi ini juga akan kena tangkap guys. Jadi mereka tuh nggak mau kena tangkap sama pemerintahan Romawi, tapi mereka juga nggak suka sama Yesus. Jadi mereka pikir-pikir ini gimana caranya nih supaya bisa nangkap Yesus. Oke, sampai sini konteksnya yang mengerti katakan amin. Nah, lalu kemudian salah satu dari muridnya yaitu Yudas. Kok bisa sih iblis masuk ke dalam Yudas? Kita lihat yuk, ini beberapa fakta tentang Yudas. Perhatikan ya, Yudas dipilih oleh Yesus. Waktu Yesus pilih 12 murid, Yesus termasuk pilih Yudas. Oke, jadi Yesus pilih Yudas jadi muridnya. Orang pilihan Tuhan, katakan amin. Tapi dirasuk oleh setan. Kenapa ya? Nanti kita akan belajar. Nah, fakta kedua yang menarik adalah satu-satunya murid yang berasal dari Yudea. Dari 12 murid, 11 itu dari Galilea. Satu orang ini dari Yudea. Tadi Koko udah kasih clue di awal. Bedanya Galilea sama Yudea apa? Yudea ibu kotanya Yerusalem. Di situ pusat religius dan politik. Pemerintahan Romawi berkantor di Yudea. Terus grup rohaniawan Sanhedrin itu bermarkas di Yudea. Yudas ini besarnya di Yudea. Jadi mindsetnya Yudea itu ada di pikirannya Yudas. Dan beda sama Galilea. Kalau Galilea, orang-orangnya uneducated, tidak terpelajar, tidak terdidik secara rohani. Jadi mereka nggak terlalu ngurusin hal-hal politik dan rohani. Oke? Tapi buat orang-orang Yudea, mereka tuh sudah didoktrin kalau mereka ini punya Mesias yang akan datang, dan Mesiasnya ini versinya seperti ini. Yaitu Mesias akan datang membawa revolusi politik buat bangsa Israel. Jadi itu sudah ada di pikiran Yudas, tapi tidak seperti yang ada di pikiran murid-murid yang berasal dari Galilea. Sampai sini mengerti katakan amin? Fakta ketiga adalah Yudas dipercaya sebagai bendahara. Kira-kira di sini nih, kalau kalian taruh seseorang untuk jadi bendahara, itu orang yang ceroboh atau orang yang teliti? Teliti. Orang yang bisa dipercaya atau enggak? Berarti kalian lihat ya, ini bukan orang sembarangan. Mungkin ya karena dia dari Yudea, dianggap lebih pinter nih daripada teman-temannya yang dari Galilea. Udah lu aja yang jadi bendahara deh, gitu ya. Kan lu dari Yudea, ibaratnya kalau Galilea nih kampus-kampus pinggiran gitu ya. Nah ini kampus ternama nih, orang tahu nih. Wah, dia tuh dari situ. Jadi dia punya background seperti itu. Nah, ini fakta tentang Yudas. Tapi kalian tahu, dengan fakta yang begitu indah ini, sebenarnya kalau kalian lihat ini semua kelebihan gak sih? Yudas dipilih oleh Yesus. Terus dia juga secara religious sense ya, dia lebih ngerti tentang pengajaran ahli Taurat dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, dia juga orang yang dipercaya sama Tuhan sebagai bendahara. But this is the pitfall of Judas. Ini kejatuhannya Yudas. Boleh bantu next? Oh sorry. Oke. Nah,
Pertama, kenapa Yudas bisa dirasuk setan? Karena Yudas kecewa sama Tuhan. Kenapa dia kecewa? Karena dia punya ekspektasi yang terbentuk waktu dia ada di Yudea. Ya. Dia bertumbuh dengan pemahaman kalau Mesias itu akan datang dengan latar belakang militer dan membawa revolusi politik. Tapi Yesus yang dia lihat, dia percaya sebagai Mesias, ternyata tidak banyak melakukan gebrakan kepada pemerintah Romawi. Lebih banyak nantangin siapa? Ahli Taurat sama orang Farisi. Di pikiran Yudas nih, Yudas tuh punya pemahaman, oh ya, Mesias. Terus Yesus bilang kan, aku dan Bapa adalah satu. Aku yang ada di sini lebih besar dari Musa ya. Lebih besar dari Salomo. Pokoknya dia mengarahkan orang untuk melihat bahwa akulah Mesias itu. Tapi waktu Yudas, di pikirannya dia punya Mesias versi dia yang sudah dia terima selama ini di Yudea. Terus dia lihat Yesus yang katanya ngakunya Mesias, dan itu berbeda. Jadi ada ekspektasi yang berbeda dengan realita. Nah, kenapa Yudas kecewa? Karena Yudas ingin Yesus melakukan agendanya. Agendanya adalah di pikiran Yudas, orang ini harusnya, ayo dong, bahwa kita nih melawan pemerintah Romawi. Tapi Yesus tidak melakukan hal itu. Lihat ya, dari ekspektasi dan waktu dicocokkan dengan realita, ternyata Yesus datang untuk membawa revolusi spiritual. Lebih dari politik. Nah, di sini ada gap. Perhatikan ya, gap antara ekspektasi dan realita adalah kekecewaan. Ya, gap antara ekspektasi dan realita, gapnya ini kekecewaan. Waktu dia kecewa, perhatikan, dia merasa tanda kutip dihianati oleh Yesus. Aku berharap nih Yesus kayak gini. Ayo dong, katanya dia Mesias. Tapi kok nggak ada sama sekali nih pergerakannya untuk gebrakan-gebrakan politik. Di dalam hatinya muncul kekecewaan karena Yesus tidak memenuhi agenda pribadinya. Hati-hati. Ingat, dia dipilih Tuhan. Dia orang yang pintar sebenarnya. Dia dipercaya oleh Tuhan. Tapi dia kecewa hatinya sama Tuhan. Karena Tuhan tidak melakukan apa yang ada di hatinya. Tidak fit with his agenda. Yang kedua, kenapa dia bisa dirasuk setan? Padahal dia murid Yesus. Ingat ya, murid Yesus tuh ngusir setan, benar ya? Tapi dia dirasuk setan. Yang kedua, karena ada kebiasaan dosa yang menggerogoti dirinya. Coba buka Yohanes 12 ayat 6. Oke, yang udah dapat katakan amin. Yohanes 12 ayat 6. Aku bacain. Ini peristiwa di mana Maria memberikan minyak yang harum, yang mahal harganya. Dan waktu dia mencurahkan minyak yang mahal itu buat Yesus, Yudas ini mengkritik. Ya, boros banget nih. Harusnya nih minyak dipakai buat dijual nih, terus kemudian uangnya bisa dipakai untuk bagi-bagi ke orang miskin. Terus Yohanes mencatat, Yohanes 12 ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, perhatikan ya, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Nah, ini kata yang penting. Ia, coba baca apa? Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Katakan sering. Sering berarti sebuah kebiasaan. Berarti selama Yudas ikut Yesus, ada dosa yang sering terjadi. Ya, kita kan berdosa ya. Tapi kalau kita sering, berarti itu sebuah sinful habit, kebiasaan dosa. Itu udah jadi adiksi. Ya, pada kesempatan kita akan melakukan. Nah, orang yang terus punya sinful habits, dia tuh buka celah untuk iblis tuh masuk dalam dirinya. Plus ditambah dia punya disappointment atau kekecewaan sama Tuhan karena Tuhan gak fit dengan agendanya dia. Dua hal ini adalah kombinasi maut ya, untuk iblis tuh masuk dalam hidup kita. Dan ingat, iblis tuh masuk gak perlu pintu besar, dia cukup masuk dengan celah yang kecil. Waktu dia ada di dalam, dia yang akan meyakinkan kita untuk membuka pintu utama dan mempersilahkan
kemasukannya untuk masuk dan merusak hidup kita. Ya, mengerti, katakan amin. Dan itu yang terjadi kepada Yudas. Jadi perhatikan, kita di sini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Kita ini dipilih Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita dipercaya oleh Tuhan. Some of us melayani Tuhan kok. Ya kan? Some of us juga punya intelektual, punya kecerdasan. Dalam hal rohani iya. Dalam hal pekerjaan juga iya. But be careful. This is the lesson learned. Road to Passover yang pertama adalah next dulu. This is the lesson learned. Judas failed not because he didn't walk with Jesus, but because he never let go of sin and expected Jesus to fit his agenda. Judas tuh gagal bukan karena dia tidak berjalan bersama Yesus. Ya, dia berjalan bersama Yesus. Jadi percaya oleh Yesus, dia melayani bersama-sama, tapi dia gagal karena dia punya sinful habits yang terus berada dalam dirinya. Dan yang kedua, dia punya ekspektasi tentang Yesus yang tidak fit dengan agendanya. Nah, ini hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Perhatikan ya, kita semua mungkin ada yang lahir di keluarga Kristen, udah Kristen keluarganya. Terus pada saat kita bertumbuh dewasa, kita punya ekspektasi tentang Tuhan. Yesus, aku terima engkau, aku ikut engkau. Tapi engkau tolonglah bantu aku lakukan A, B, C, dan D. Oke, boleh gak nih? Aku ikut Yesus, tapi Yesus juga tolonglah, bantuinlah. Ini plan-planku nih. This is my agenda. Tolong ya Tuhan ya. Kita kerjasama ya. Nah, akhirnya seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Ya, karena yang kita pikir baik belum tentu baik menurut Tuhan. Terus tiba-tiba yang terjadi berbeda nih. Nah, itu bisa bikin kamu merasa dihianati oleh Yesus. Ingat ya, waktu murid-murid ini ikut Yesus, dalam konteks pemuritan zaman itu, mereka tuh tinggalin banyak hal loh. Mereka tinggalin kerjaan mereka. Lewi, Matius, pemungut cukai ini, yang nulis kitab Matius, dia tuh tinggalin kerjaannya. Kerjaannya pemungut cukai. Dia dapat duit banyak dari situ, dia tinggalin. Petrus, Yohanes, Yakobus, anak Zebedeus, itu bapaknya punya kapal ikan dan pengusaha-pengusaha, punya karyawan-karyawan. Lihat ya, orang yang ikut Yesus nih, mereka tuh punya ekspektasi memang. Dan mereka berharap, yaudah gue tinggalin ini, gue tinggalin itu, gue tinggalin semua opportunity, gue ikut Yesus. Gue berharap nih, Yesus tolong ya, I have expectation sama engkau. Dan expectation-nya gak terjadi. Nah, di situ tuh, kita seringkali kecewa, dan akhirnya kita yang mengkhianati Yesus. Semestinya apa yang dilakukan? Kalau kita jadi murid Yesus, kita udah tinggalin segalanya untuk ikut Yesus. Kita harus belajar to fit his agenda. Amin. Bukan dia yang penuhi agenda kita. Kalau dia yang penuhi agenda kita, berarti kita udah punya frame. Terus kita paksa Yesus masuk ke frame ini. Nah, harusnya semakin kita ikut Yesus, semakin kita kenal karakternya dia, apa yang dia mau. Dan kalaupun itu beda dengan apa yang kita pikirkan dulu, ya kita yang harus menyesuaikan dengan siapa dia sebenarnya. Yang mengerti katakan amin. Bukan dia nyesuaiin sama yang kita mau. Nah, disitulah banyak orang Kristen akhirnya kecewa. Pada saat hal-hal yang dia harapkan tidak terjadi. Keluarganya didoain gak sembuh, meninggal, dia kecewa. Keluarganya broken, dia kecewa. Dia coba masuk ke tempat universitas tertentu, tidak masuk, dia kecewa, dan lain sebagainya. Hati-hati. Jesus come to this world not to fit our agenda. Kan? Kita yang ikut dia harus belajar untuk mengenal siapa dia lewat firman-Nya. Dan itu yang akan membuat kita tuh bisa memaintain expectation kita dan gak jadi kecewa. Yang kedua, hati-hati sama sinful habit tadi. Kalian tahu separah apa sih pahitnya si Yudas? Kalau kalian baca tadi di ayat sebelumnya, ini dari Matius 26. Tadi kita bahas Lukas ya, tapi Matius mencatat cerita ini juga. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid ini bernama Yudas Iskariot kepada imam kepala. Terus kalian perhatikan kalimatnya. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Lihat ya, dia tuh nanya. Bukan dia ditanya, dia nanya. Lu mau kasih gua apa kalau gua kasih lu Yesus? Gua mau kasih dia nih, gua mau serahin dia nih. Lu mau kasih dia berapa? Lu mau kasih gua berapa? Itu tanda tuh dia kayak gua udah muak nih sama Yesus ini. Gua ikut dia selama ini, gua pikir gua tinggalin semuanya. Guna. Salah ternyata. Gue pengen
Serahin aja. Mungkin dengan cara kayak gini dia bisa jadi cari gara-gara nih sama orang Romawi nih. Ngerti ya? Terus kalian tahu ditawarin berapa? 30 uang perak. Kalian tahu itu seharga budak di perjanjian lama. Kalian bayangin dia ngelihat Yesus, lu tuh udah gak penting, tau gak? Harga budak, jual aja lu. Itu loh hatinya. Makanya di situ kita tahu dia bukan cuma kecewa, dia pahit. Dia merasa betrayed by Jesus dan dia mengkhianati Yesus. Hati-hati, men, hati-hati. Tapi bisa separah itu. Dia punya kepahitan, tapi dia gak akan melangkah mengkhianati Yesus kalau dia gak dirasuk iblis. Dan kalau kalian baca nih, Yesus berkali-kali tuh udah kode-kode sama dia. Hati-hati. Hati. Dia tetap, lihat ya, sinful itu loh, sinful habit itu yang jadi masalah. Makanya kalau hari ini nih, kita punya sinful habit nih, pornografi atau apapun deh, masturbasi dan lain sebagainya. Jangan anggap sepele. Mungkin sekarang kamu ngerasa nggak apa-apa, aku masih bisa rasain hadirat Tuhan dan lain sebagainya. Tapi suatu kali ada kekecewaan kecil aja di hatimu, itu dua kombinasi maut yang akan membuat setan tinggal masuk dan menghancurkan seluruh hidupmu. Kamu tahu akhirnya apa? Dia jual Yesus. Terus pas Yesus ditangkap dia nyesel. Dia tahu this is innocent. Orang ini gak bersalah. Dia balikin uangnya. Imam kepala ini gak mau terima. Itu bukan urusan kami lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Rasa guilt yang berubah jadi shame membuat dia gak bisa balik ke komunitas murid. Kalau dibilang salah, semua muridnya juga buat salah kok. Terus nggak salah apa tuh? Bilang aku siap mati Tuhan. Terus pas ditangkap Yesus, Petrusnya kabur. Dan semua murid-murid lainnya. Semua juga buat kesalahan kan. Tapi akhirnya setelah Yesus mati, mereka tuh kumpul. Nah Yudas nih nggak berani. Karena udah shame. Yaitu sebuah identitas yang membuat dia tuh begitu malu untuk kembali lagi. Dan akhirnya apa? Dia, kalau di Matius dicatat dia bunuh diri, gantung diri. Tapi di Kisah Para Rasul dicatat, dia tuh mati dengan tertelungkup, isi perutnya keluar. Dia mati mengenaskan. Dia mati sia-sia. Ada beberapa penafsiran. Ada orang juga yang bilang dua-duanya benar. Dia mau gantung diri, tapi di proses dia gantung diri, akhirnya tali gantung itu putus dan akhirnya dia jatuh tertelungkup dan isi perutnya keluar. Tapi nggak ada yang bisa menjelaskan kenapa sih isi perutnya keluar. Ya kan? Orang gantung diri ya udah. Banyak penafsiran, salah satunya adalah iblis di detik-detik terakhir menghancurkan tubuh Yudas. Karena dia gak mau Yudas mati enak aja. Aku udah punya hidupmu semuanya. Kamu mau mati, kamu matinya gak akan enak. Ngeri ya. Gara-gara apa? Dua hal tadi. Kita gak benar-benar kenal siapa Yesus dan kita minta dia fit dengan agenda kita. Yang kedua, sinful habit. Hati-hati. Coba cek. Karena kita semua nih orang yang berjalan bersama Yesus. Amin. Tapi dua hal itu kalau kita nggak beresin, itu akan membunuh kita. Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini menarik nih. Jesus sent Peter and John ahead and said. Jadi udah selesai soal Yudas. Yesus tuh menyuruh Petrus dan Yohanes, go and prepare the Passover meal so we can eat it together. Where do you want us to prepare? Mereka tanya, Tuhan mau siapin di mana nih? Terus Tuhan bilang gini, as soon as you enter Jerusalem, a man carrying a pitcher of water will meet you. Ada seorang laki-laki bawa kendi air akan ketemu kamu. Kalau di bahasa Indonesianya nggak dibilang laki-laki. Pokoknya ada seorang yang bawa kendi berisi air akan ketemu kamu. Atau kamu akan menjumpai orang yang membawa kendi air. Ikuti dia. Terus at the house he enters, say to the owner, the teacher asks, where is the guest room where I can eat the Passover meal with my disciples? Jadi nanti kamu tanya nanti di mana ruangan untuk kita, Yesus dan murid-muridnya menjalankan makan malam Paskah. Okay? He will take you upstairs to large room that is already set up. That is where you should prepare our meal. Nah, ini sebenarnya bukan salah satu poin dari khotbah, tapi ini menarik loh guys. Yesus tuh orang yang sangat detail. Waktu dia kasih instruksinya jelas sekali. A man carrying a pitcher of water will meet you. Kenapa perlu diperjelas a man? Karena ternyata tradisi pada masa itu, kalau yang bawa kendi berisi air itu tugas wanita, bukan tugas pria. Pria bawa air tapi dengan kantong kulit binatang. Ya, kalau wanita bawanya pakai kendi berisi air. Jadi kalau kamu mencari pria yang bawa kendi air itu pasti noticeable. Bisa dilihat. Ya, pasti ini orangnya nih, ngerti kan?
Kalau enggak kan banyak, ini kan lagi mau persiapan malam Paskah, semua pada bawa air. Terus yang mana Tuhan? Yang mana nih? Mana nih? Tuhan tuh detail ya. Dan ternyata ini yang lebih mencengangkan lagi, ada sebuah grup di orang Yahudi pada saat itu yang namanya Ezen, E-S-S-E-N-E. Nah, salah satu dari ciri khas dari grup ini adalah mereka tuh tidak menikah. Jadi, kenapa Yesus suruh cari orang ini? Karena kalau kamu ketemu orang laki-laki yang bawakan dia berisi air, sedangkan harusnya itu yang bawa adalah perempuan, berarti orang ini dari grup Ezen, dan Ezen ini biasanya selibat atau tidak menikah. Karena dia tidak menikah, besar kemungkinannya masih ada ruangan di tempatnya dia. Karena kalau dia menikah berarti dia berkeluarga. Semua keluarga di malam itu harus bikin Passover dinner. Jadi nggak ada lagi ruangan, bener ya? Karena pada saat Passover, orang-orang dari Yahudi dari mana-mana tuh datang di situ. Ruangan semua bakal penuh. Jadi lihat ya, details determine destiny. Tuhan tuh sedetail itu. Dari sini aja kamu bisa belajar sesuatu, ya kan? Ih, Tuhan keren banget ya. Dia nggak mau nyusahin muridnya loh. Dia kasih tahu instruksinya jelas. Masalahnya kalau muridnya kagak dengerin instruksinya. Dia pasti bingung dan dia pasti komplain. Ah, nggak jelas nih guru nih ah. Suruh nyari mana coba laki-laki yang bawakan di air. Woi, di mana lu gitu. Dia tuh jelas. Karena dia tahu culture pada masa itu dan orang ini akan punya probabilitas pasti ada ruangan di tempatnya karena dia selibat. Selibat artinya dia tidak menikah. That is our God. Amin. Tuhan kita tuh detail. Makanya kalau kamu kenal Yesus ya, setiap detail dalam hidupmu tuh dia peduliin. Amin. Gak ada tuh yang kejadian kebetulan. Tuhan tuh care banget. Sampai rambut kepalamu semuanya dinomorin. Oke? Nah, sampailah mereka di malam itu ya, Passover conversation. Nah, when the time came, Jesus and apostles sat down together at the table. Jadi meja. Nah, mejanya tuh gak kayak meja yang kalian lihat di lukisan siapa tuh? Da Vinci ya? Ya, itu kan mejanya begini kan? Lurus ya? Meja sebenarnya tuh bentuknya letter U. Ya, nggak lurus gitu. Tapi letter U. Nah, itu meja mereka. Tradisi orang Yahudi. Lalu apa yang terjadi? Nah, di sini ada conversation. Nah, perhatikan ada conversation yang penting. I have been very eager to eat this Passover meal with you before my suffering begins. Okay, for I tell you now that I won't eat this meal again until its meaning fulfilled in the kingdom of God. Jadi dia bilang, aku sangat pengen deh, aku udah rindu banget nih makan perjamuan Paskah ini sebelum penderitaanku dimulai. Pasti nih di pikiran murid-murid tuh murid-murid nggak ngeh penderitaan. Itu apa sih gitu ya? Tapi Tuhan kan tahu persis apa yang akan dialami beberapa jam lagi. Itu malam Paskah. Lalu kemudian Yesus he took a cup of wine and gave thanks to God for it. Jadi dia ambil anggur, terus habis itu dia sharing. Nah sebenarnya ada artinya. Jadi mereka tuh kalau minum anggur ada 4 kali. Itu ada artinya, tapi kita nggak usah bahas soal itu ya. Nah yang aku mau tekankan adalah Passover itu apa sih? Passover itu artinya melewati. Nah kenapa mereka merayakan Paskah atau Passover? Itu sejak mereka keluar dari Mesir. Mereka tuh diperbudak Mesir selama 400 tahun. Bangsa Israel diperbudak Mesir selama 400 tahun. Lalu Tuhan tuh udah pernah janji dari sejak Kejadian 15. Dia pernah bilang sama Abraham gini, keturunanmu suatu hari akan ada di bangsa yang menguasai mereka, tapi setelah 400 tahun kau akan lihat keturunanmu keluar dari situ. Oke, nah long story short, Musa pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada berapa tulah? 10. Nah, kalian tahu 10 tulah itu 9 dari 10 tulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada Mesir itu untuk menghajar dewa-dewa Mesir. Jadi setiap tulah itu bukannya sembarangan. Jadi mereka punya dewa. Dewa belalang, dewa matahari. Nah, Tuhan datengin tulah untuk menunjukkan, lah dewa lu tuh gak ada apa-apanya. Dewa matahari, nih lihat, gelap, gulita, ya kan? Jadi mereka tuh kayak mocking Egyptian gods, oke? Dengan tulah-tulah itu. Nah kalian tahu tulah yang terakhir, kalau yang ini gak ada hubungannya sama dewa. Tapi ini ada hubungannya dengan apa yang Firaun pernah lakukan. Ingat, Keluaran pasal 1, semua anak laki-laki, orang Israel, dibunuh, dibuang ke sungai Nil. Disitulah Musa juga harusnya mati, tapi dia selamat oleh kasih karunia Tuhan. Tahu tulah ke-10 buat apa?
Tuhan membalas dengan membuat setiap anak sulung orang Mesir, laki-laki, mati. Dan halusnya hal ini bisa juga terjadi ke tanah Goshen tempat orang Israel tinggal. Nah, disitulah Tuhan kasih instruksi yang sangat jelas dan detail. Dia bilang gini, kamu harus ada di dalam rumah malam itu, dan harus apa yang kamu lakukan, kamu harus sembelih anak domba, terus darahnya kamu ambil, terus kamu oleskan di ambang pintu di atas sama di tiangnya kiri kanan. Malam itu Tuhan akan jalan di semua tanah Mesir termasuk tempat tinggal orang Israel. Tapi kalau dia lihat ada tanda darah itu, he will pass over. Dia nggak akan bunuh anak sulungnya di dalam rumah itu, tapi dia akan lewatin. Tapi di dalam kamu ngapain? Di dalam mereka ngumpul, mereka duduk makan. Bahkan di situ ditentuin jenis makannya. Ada sayur pahit. Dari sini suka? Sayur pahit. Ya, sayur pahit. Terus ada roti tidak beragi. Makanya tadi kita ingatkan pas mulai baca tadi, hari raya roti tidak beragi. Roti tidak beragi dan ada daging anak domba yang tadi udah disembelih, tapi tulangnya tidak boleh dipatahkan. Semua makanan itu ada simbol yang menuju kepada Yesus. Keren banget nih, perhatikan ya. Anak domba, darahnya dipakai untuk diolesi ke ambang pintu ya sama tiang. Supaya apa? Passover. Kalian tahu, kalau dulu mereka lakukan itu karena mengingat bahwa mereka keluar dari Mesir di malam itu. Tapi Tuhan tuh bilang gini, sekarang lakukan ini untuk mengingat aku. Do this in remembrance of me. Oke? Kenapa? Jadi sejak malam Yesus itu perjamuan terakhir, kalau kamu perjamuan lagi nih, makan roti tidak beragi, makan daging ini, kamu ingat ya, ini bukan lagi soal Paskah waktu keluar dari Mesir. Ini tentang Paskah memperingati darahku yang tercurah supaya kamu tidak mengalami maut, tapi beroleh hidup yang kekal. Ya, mengerti, katakan amin. Nah, kenapa sayur pahit? Pertama, sayur pahit itu untuk membuat mereka ingat segala kepahitan selama mereka diperbudak 400 tahun. Kenapa roti tidak beragi? Karena kalau dikasih ragi, dia harus nunggu waktu untuk ngembang. Jadi Tuhan tuh kasih instruksi yang sangat detail. Roti tidak beragi karena malam ini waktu semua anak sulung Mesir mati, Firaun tuh langsung akan bilang keluar. Nah, kalau kalian makan roti yang beragi, rotinya tuh masih dalam proses, harus nunggu ngembang. Kalian nggak akan keburu. Kalian makan roti yang tidak beragi. Terus kenapa dagingnya, tulangnya nggak boleh dipatahin? Itu lambang kepada Yesus. Yesus pada saat disalib, tidak satu tulangnya pun dipatahkan. Ingat ya, waktu prajurit Romawi mau patahin kakinya, kan ada prajurit yang bilang nggak usah, dia sudah mati. Pakai tombak di lambungnya, terus darah dan air keluar. Itu tuh represent anak domba yang tulangnya tidak dipatahkan. Itu merujuk kepada Yesus. Itu semua tuh ternyata foreshadow. Foreshadow itu adalah hal yang Tuhan buat untuk memberikan petunjuk atau bayangan. Guys, the real sacrifice will come. And his name is Jesus. Darah domba nggak mungkin sanggup untuk menghapus semua dosa kita. Tapi darah anak domba Allah cukup untuk menghapus semua dosa kita. Amin. Jadi ternyata Passover ini bayangan dari apa yang akan Tuhan lakukan di perjanjian baru melalui Yesus. Makanya Yesus bilang gini, sekarang nih, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Oke? Sekarang yang kamu ingat aku, bukan lagi soal Mesir. Ingat, darahku sekarang diberikan, tubuhku kuberikan, roti ini lambang tubuh, darah ini anggur ini lambang darah, dan ini lambang di mana aku buat kamu lolos dari maut dan beroleh hidup yang kekal. Nah, yang kedua, Tuhan after supper he took another cup of wine and said, perhatikan ya, ini penting nih. Koko juga sering kelewat soal ini. This cup is the new covenant between God and his people. This cup is the new covenant. Perhatikan kata covenant. Coba bilang covenant. Tapi di sini dibilang new covenant. Kalau ada new covenant berarti ada old covenant. Kita lihat ya, apa old covenant yang pernah ada, terus kenapa diperbaharui di momen Last Supper itu. Terus dia bilang gini, an agreement confirmed with my blood. Zaman itu kalau kamu mau confirm agreement atau menegaskan sebuah perjanjian, mereka menggunakan darah. Oke, which is poured out as a sacrifice for you. Yuk kita lihat apa sih
Old Covenant. Nah, ini yang tadi ya, do this in remembrance of me. Dulu mereka lakukan Paskah untuk ingat ini, momen bangsa Israel keluar dari Mesir. Sejak Yesus perjamuan terakhir, Tuhan tuh bilang, sekarang ingatnya aku yang telah mati, anak domba Allah menghapus dosa dunia. Nah, this is the new covenant, this is the old covenant. Ada yang namanya Abrahamic covenant. Ya. Abrahamic covenant ini adalah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Itu ada di Kejadian 15. Nanti teman-teman boleh baca di rumah. Jadi di situ tuh Abraham bilang, katanya aku akan punya keturunan. Dari mana aku tahu Tuhan? Terus Tuhan bilang, nah nanti kamu akan lihat ya keturunanmu akan seperti ini. Abraham percaya. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tapi habis itu dia nanya lagi, tapi dari mana aku tahu Tuhan? Ini beneran bakal jadi atau enggak? Oke. Kamu siapin 5 jenis binatang, terus kamu potong jadi 2 bagian. Mayatnya akan ada di sebelah kiri dan kanan, seperti teman-teman lihat yang ada di depan. Nah, di situ ada 5 jenis binatang, terus ada burung. Burung juga disuruh korbanin, tapi burung tidak dibelah 2. Jadi ada 1 burung di sini, 1 burung di sini. Terus ini domba nih, misalkan dibelah, ada di sini, ada di sini. Jadi itu jalanan yang berdarah. Nah, itu Abraham waktu disuruh Tuhan kayak gitu dia langsung connect. Oh, gua tahu nih, Tuhan mau bikin covenant. Karena di zaman itu apa yang mereka lakukan, mereka akan belah binatang, terus 2 pihak yang saling bikin covenant tadi, mereka harus jalan di tengah-tengah, terus bilang gini, biarlah terjadi padaku seperti ini kalau aku gagal menepati janjiku. Wih, kok merinding guys? Tuhan tuh bilang gitu, sekarang kamu buat. The best part is, nggak cerita ya, Abraham udah buat nih. Mereka harusnya jalan berdua, benar ya? Di hari itu, tiba-tiba ada deep sleep. Kalau kalian baca Alkitab bahasa Inggrisnya, mereka bilangnya deep sleep. Tiba-tiba Abraham tuh gelap, dan disitulah Tuhan mulai bicara sama Abraham. Kok bacain? Menjelang matahari terbenam, tidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, nih di sini, perhatikan. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Ini maksudnya Mesir. Dan mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Terus ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ini yang Yesus lakukan, ini yang Tuhan lakukan. Waktu Tuhan bilang janjinya, Abraham dibuat tidur nyenyak, tapi dia seperti secara tidak sadar mendengar suara Tuhan, tapi dia nggak bisa melangkah di potongan binatang itu. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Dia sendiri melangkah di antara potongan binatang itu. Apa artinya? Apa artinya? Abraham, kalau kamu gagal, yang tanggung aku. Kalau aku gagal, yang tanggung aku. Tapi kalau kamu gagal, yang tanggung juga aku. Itu Tuhan kita. Amin. Itu Tuhan kamu dan saya. Dia put his life on the line. Ya. Kalau orang bikin perjanjian, kita akan bikin fair dong. Oke, lu punya obligation, lu punya kewajiban. Lu punya hak, lu juga. Lu harus jalanin kewajiban lu ya. Oke, lu juga ya, oke, tanda tangan. Ceraikan dengan darah dan lain sebagainya. Tapi ini Tuhan kasih janji. Terus dia tanggung kalau dia gagal, tapi dia nggak mungkin gagal karena dia Tuhan. Tapi dia tanggung kalau si Abraham dan keturunannya gagal. Kalian lihat di momen itu Tuhan tuh lagi tunjukin betapa dia God that full of grace and faithfulness. Amin. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang setia. Dari dulu dia udah mikirin. Lalu apa hasilnya? Abraham tidak gagal, tapi keturunannya gagal. Abraham gak gagal, guys, tapi keturunannya gagal. Nah, keturunannya gagal, Tuhan ngapain? Tuhan buat covenant kedua. Semua itu datangnya dari Tuhan.
Mosaic Covenant. Covenantnya dikasih ke siapa? Kalau ini ke Musa. Setelah kamu bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bawa dia ke Gunung Sinai. Lalu kemudian di situ Tuhan kasih hukum. Tapi kali ini nggak bilateral. Nggak unilateral. Ini bilateral. Maksudnya dua pihak ini harus confirm. Terus dia bilang gini. Kalian kalau ingat setelah 10 hukum Taurat, terus bangsa Israel di depan Musa bacain semua hukum-hukum dari Tuhan. Pilih mau ikutin atau enggak. Kalau ikutin ini blessingnya. Kalau enggak ikutin ini kutuknya. Jawab. Semua bangsa Israel jawab, kami pilih untuk mengikutinya. Kami mau hidup, bukan kutuk. Kami mau dapat berkat, bukan kutuk. Oke. Agreement made complete. Oke. Tapi kali ini Tuhan mau tunjukin sebuah pelajaran untuk bangsa Israel. Ya, kamu yakin bisa, silakan. Nah, akhirnya kita tahu ya ceritanya, setelah menjalaninya bangsa Israel gagal berkali-kali. Enggak semua orang sih gagal. Ada Musa, ada Yosua, Kaleb tetap mengikut Tuhan dengan segenap hati. Tapi most of them, the rest of them itu tuh gagal. Kitab Hakim-Hakim, kegagalan mereka di situ tertulis. Ya, gimana mereka punya siklus. Kalau mereka udah terjepit sama musuh, mereka berseru sama Tuhan. Waktu udah ditolong, nyaman, mereka balik lagi ninggalin Tuhan. Kayak gitu terus. Sampai akhirnya mereka harus dalam kondisi yang begitu mengerikan, sampai akhirnya mereka dibuang ke Babel. Nah, waktu mereka dibuang ke Babel, lihat ya, balik lagi hatinya Tuhan nih, berinisiatif bikin satu covenant lagi. Covenantnya ada di Yeremia 31. Ini yang dia bilang gini, but this is the new covenant. Ini kata-kata Tuhan dari Nabi Yeremia. Kok mau kasih tahu, jadi ada Abraham covenant, Mosaic covenant, lalu ada new covenant yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Yang gagal berkali-kali siapa? Jawab. Yang gagal berkali-kali siapa? Manusianya, orang Israelnya. Tapi yang effort berkali-kali nih, reach us back to the right relationship with God adalah Tuhannya. Itu Tuhan yang kita sembah. Nah, kalau kamu ngerti ini ya, kalau kamu lihat sejarah terus kamu ngerti, gila Tuhan gua. Berkali-kali nih. Kenapa Tuhan gak pilih bangsa lain aja dah? Iya kan? Udahlah, capek gua sama Israel. Yang lain aja dah, yang lain. Makanya Tuhan bilang, aku pilih kamu tuh bukan karena kamu hebat. Nah, itu tuh gambaran. Tuhan tuh sekarang pilih kita bukan karena kita hebat. Kita berdosa, tapi Tuhan pilih. Nah, sengaja nih, ada satu cerita sejarah yang kamu bisa ikutin untuk menunjukkan hatinya Tuhan buat kita. Lalu di New Covenant ini, dia buat covenantnya different banget. Coba perhatikan. But this is the new covenant I will make with the people of Israel after those days, kegagalan kalian itu, hari-hari di mana kalian fail again and again. I will put my instruction deep within them. Tadinya kan diomongin, ditulis di loh batu. Sekarang ditulis di hatimu. I will put my instruction deep within them and I will write them on their hearts. Aku tulis di hatimu ya. I will be their God, they will be my people. Nah, perhatikan kalimat ini mungkin membingungkan. They will no need to teach their neighbors, nor will they need to teach their relatives saying you should know the Lord. Gak usah ngajarin lagi katanya tetanggamu, orang-orang sekitarmu. Terus Tuhan bilang ini, for everyone from the least to the greatest, dari yang paling kecil sampai paling dewasa, will know me already. Kenapa? Karena dari dulu mereka tuh selalu berusaha kenal Tuhan tapi sama pemimpin rohani. Bener? Jadi harus ada ahli kitab yang ngajarin, imam yang ngajarin. Tapi mereka personally, mereka gak kenal Tuhan. Mereka menggantungkan kerohanian mereka sama pemimpin-pemimpin agama ini. Dan mereka udah lakukan bagian mereka, tapi tetap aja tuh. Mereka berkali-kali gagal. Padahal pemimpin-pemimpin mereka juga orang yang takut Tuhan, nabi-nabi Tuhan, Musa dan lain sebagainya. And I will forgive their wickedness and I will never again remember their sin. Nah, mungkin gak sih hal ini terjadi? Siapa yang bisa menulis perintah Tuhan di hati kita? Bisa gak? Bisa sejak Roh Kudus dicurahkan. That is the new covenant. Zaman itu semua harus disampaikan, tapi nggak tentu bisa mengubah hati. Tapi Tuhan bilang, suatu hari. Kalau kalian baca ayat ini di atasnya, ada kalimat, the day is coming katanya. Suatu hari nanti akan tiba ya, waktunya. New covenant I will make with the people of Israel. Nah, kalau kalian baca, ini kan buat orang Israel kok, konteksnya ini kan orang Israel, bener. Tapi kalau kalian baca, kelanjutannya di kitab Galatia tuh, Paulus tuh bilang,
Siapa yang percaya kepada Abraham? Siapa yang percaya kepada Yesus, dia juga diperhitungkan sebagai keturunan Abraham. Jadi janji ini di-extend bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yesus bilang gini, ini covenant ini, I will put my instruction. I will give you new heart, amen. Dan di hati itu ada perintah-perintah Tuhan. Mentaati Tuhan dulu dan sekarang ternyata beda guys. Dulu tuh susahnya setengah mati. Tapi sekarang sejak zaman Roh Kudus dicurahkan, kita tuh punya privilege dari bapak-bapak kita yang dulu ini. Kita bisa mentaati Tuhan tuh lebih mudah karena tulisan itu ditaruh di hati kita dan itu karya Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus kalau teman-teman ingat bilang sama murid-muridnya gini kan. Roh Kudus akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Dia akan mengajarkanmu dan mengingatkanmu akan apa yang kuperintahkan padamu. Persis gak? Kamu gak perlu lagi diajarin. Nanti Roh Kudus akan ajarin kamu, akan ingetin kamu. Terus begini. For everyone from least to the greatest will know me already. Ya, di bahasa Inggris terjemahan yang lain dibilang ini. For all my people will know me. Artinya nanti kamu nggak perlu gantung sama imam untuk kenal aku. Kalian semua nanti punya firman Tuhan. Kalian baca bareng Roh Kudus, kalian akan kenal Tuhan. Amin. Terus Tuhan bilang ini. Sekarang kita confirm ya New Covenant ini ya. Ini kan di zaman Yeremia, perjanjian lama. Di Last Supper itulah Tuhan bilang gini. Sekarang ingat ya, semua covenant pasti ada darah untuk confirm. Terus dia bilang kan tadi. Yesus bilang gini tadi. An agreement. This cup is the new covenant. Ini kan lambang darah Yesus kan ya. Jadi bentar lagi aku mau mati. Kayak salib. Bentar lagi. I will confirm this agreement. That's powerful. Tuhan tuh jadi perjamuan kudus itu bukan cuma kayak aduh makan enak terakhir sebelum gue mati. Bukan guys, Tuhan tuh lagi kasih tahu guys, ini prosesi menuju I will confirm this new covenant. Anggur ini lambang darahku. Bentar lagi gue akan menderita, the suffering will begin. Tapi ingat itu buat ini ya, buat ini. Hanya Tuhan bilang nanti pergi jadikan semua bangsa muridku ya. Udah nggak di sini lagi, kalian yang di sini. Kalian lanjutin cerita ini, amen. Itulah bagian kita juga. Dan akhirnya Yesus mati di kayu salib. Pergi sebagai anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Jadi 3 covenant ini pointingnya setuju sih. Coba perhatikan. Yang pertama, Abraham covenant menunjukkan God's grace and faithfulness. Abraham tidak tanggung konsekuensi apa-apa. Tuhan tanggung konsekuensinya. Dan Abraham merespon dengan iman. Mosaic covenant. Mereka bilang mereka bisa. Tapi mereka gagal. Itu menunjukkan apa? Humanity failure. Kegagalan manusia. Dan sebuah kebutuhan akan juru selamat. Amin. Hanya pas Yesus datang, Yesus tuh merefer, hey, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku nggak bilang hukum Taurat yang nggak penting. Justru kalau kamu kenal aku, semua hukum yang kamu fail ini, yang kamu nggak bisa fulfill ini, cukup kamu percaya aku fulfillin buat kamu nih, semua hukum itu. Dan mereka nggak mau. Makanya New Covenant apa? Jesus bring both together, like Abrahamic Covenant dan Mosaic Covenant. Dia menawarkan kasih karunia yang kita nggak layak, seperti Abraham. Dan dia fulfill the law we could not keep. Dia penuhi semua hukum yang kita nggak bisa. Wow, that is Jesus. It should have been me. Bertanggung konsekuensi. But he took our place. Man, harusnya udah selesai nih guys di sini. Terus ada obrolan yang nggak penting terjadi di malam itu. Coba teman-teman lihat nih. Oke, sebelum ke situ ya. Nah, ini poinnya. Sama-sama kita lihat, God took every step toward you. Amin. Tuhan ambil segala macam cara, covenant demi covenant dia buat. Buat apa? Buat mendekatkan dirinya kepadamu, menunjukkan Yesus kepadamu, supaya kamu punya personal relationship dengannya. Even he carried the weight of your failure. Bahkan kalau kamu buat gagal-gagalan nih, aku yang tanggung. Udah sih. Buat kita tuh sebenarnya apalagi susahnya. Dia yang capek-capek ngejar kita, kalau kita gagal dia juga yang tanggung. Will you keep ignoring a love like this? Apakah kita akan terus menyia-nyiakan kasih yang seperti ini? Man, please, mulai hari ini. Kalau kamu belum punya hubungan personal dengan Tuhan, start to read the Bible with the Holy Spirit. Amin. Mulailah baca Alkitab bersama Roh Kudus. Dia lakukan segala macam cara supaya kamu bisa di titik ini. Sekarang kamu udah ada di titik ini.
Tahu gak sih orang-orang di perjanjian lama tuh jealous banget. Enak banget lu, kitabnya ditulis di hati. Terus gak perlu diajarin, lu diajarin langsung sama Roh Kudus. Enak banget. Gue pengen nih ada di masa-masa sekarang ini. Mereka tuh pengen. Nah kita yang ada di sini, kita gak baca Alkitab. Dengan alasan, gak ngerti. Ngantuk. Kalau ketemu Musa digeplak palanya. Ngerti ya? Ngajar dia. Gitu, ngerti ya? Pasti segerget itu loh mereka. Aku juga pas baca, pantesan lah. Gitu ya. Karena ternyata dulu untuk kenal Tuhan secara pribadi itu susah banget. Tapi sekarang waktu Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah terbelah. Imam besar gak perlu lagi. Yesus sudah jadi imam besar untuk selamanya. Supaya kita bisa terhubung dengan Tuhan. Nah ini nih yang aku bilang, conversation yang gak penting terjadi. Kalian tahu? Udah selesai nih Yesus keren-keren ngomong tentang New Covenant ya. Berantem mereka tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Ini di malam Paskah nih. Makanya aku bilang keterlaluan. Udah Yesus ini mau meninggal nih bentar lagi nih. Mau menderita nih. Lu pada masih berantem. Meributkan siapa yang paling hebat di antara kita. Kan Yesus, ya kan? Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus tuh untungnya udah kalem kali ya, udah kebal gitu ya. Yesus jawabnya tuh, Yesus berkata kepada mereka, sebenarnya Yesus tuh bisa bilang gini, ini masih ributin kayak gitu. Gua lah yang terbesar, ya enggak? Gua lah yang terbesar. Berani-berani yang ngomongin ini di depan dia. Yesus berkata kepada mereka, tapi ini yang Yesus katakan, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung. Tapi kamu tidaklah demikian. Nah, ya, langsung lihat bahasa Inggrisnya aja. The Passion Translation, but this is not your calling. Jadi callingnya kamu tuh bukan jadi yang terbesar. Panggilan hidupmu bukan, aku mau jadi terbesar, terkenal, punya followers yang banyak, dikenal banyak orang, famous. No, that is not your calling. Jadi mereka tuh langsung dikasih tahu, you will lead by a different model. Katakan amin. Bilang gini, I will lead by a different model. Ini kata Tuhan, the greatest one among you will live as one called to serve others without honor. Without honor. The greatest one among you will live as one called to serve others. Jadi orang yang paling hebat nih di antara kamu nih, justru orang yang akan dipanggil untuk melayani sesamanya tanpa penghormatan. Tanpa penghormatan. Ya. Gak dihargai. As a proof, murid-murid ini 11 dari 12 matinya martir. Mereka tidak dapat pemakaman yang layak. Mereka dipermalukan dalam kematian mereka. Yeah. The greatest honor and authority is reserved for the one who has a servant heart. The greatest honor and authority is reserved. Otoritas terbesar, hormat yang Tuhan berikan itu diberikan kepada orang yang punya hati melayani. Jangan salah di sini katakan hati melayani, katakan hati melayani. Karena bisa jadi kita melayani Tuhan, kita pelayanan, tapi hati kita tidak melayani. Aktivitinya melayani nih, tapi hatinya enggak. Hanya kita komplain terus. Tapi orang bisa juga bahkan dia tidak dalam, dia enggak pelayan, dia bukan volunteer, dia bukan pengerja, tapi dia melayani. Di rumah, di keluarganya, di pekerjaannya. Responnya dia itu udah respon seorang pelayan banget. Same time, aku kenal pelayan yang responnya nggak kayak pelayan. Nah Tuhan bilang, Tuhan pertegas, the greatest honor and authority. Jadi ternyata orang yang punya hati melayani, punya otoritas. Amin? Punya otoritas guys. Itu disimpan, reserve untuk mereka yang melayani. Dan aku kaitkan lagi ini sama cerita Yudas. Ingat, Yudas menjual Yesus seharga 30 keping perak, artinya seharga budak slave. Kalian lihat gak sih? Ada korelasinya ke ayat ini. Yang bilang kan? The greatest adalah mereka yang punya hati hamba. Karena kelanjutannya Yesus ngomong kayak gini. Yesus bilang, sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Kalau kalian di restoran, yang mana yang lebih besar? Yang lagi makan atau yang melayani? Yang lebih besar kan yang makan. Terus Yesus lanjutin, dia bilang begini. Bukankah dia yang duduk makan, tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan.
Kamu tahu nggak sih? Mungkin di situ Yudas juga tertampar ya. Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai budak. Aku dijual seharga budak. Tapi Tuhan tetap basuh kakinya. Itu servant heart. Amin. Tuhan tetap basuh kaki Yudas. Itu servant heart. Itu servant heart. Lihat ya. Jadi the greatest adalah orang yang punya hati melayani. Nah, orang yang punya hati melayani, biarlah hatinya itu diekspresikan dengan melayani sesamanya. If Jesus, coba baca sama-sama ya bahasa Indonesianya. Datang gak ya guys? 1, 2, 3. Jika Yesus yang kita panggil sebagai Tuhan atau Kurios justru melayani kita, bahkan rela dianggap budak untuk keselamatan kita, apakah hal yang masih menghalangi kita untuk melayani Dia? If Jesus that we call Master, kita bilang Dia Tuhan, Tuhan, Tuhan itu Kurios, Tuhan. Dia yang Tuhan memilih untuk melayani kita, bahkan sampai di titik Dia diperlakukan seperti budak, dijual seharga budak. Apa sih yang masih menghalangi kamu untuk melayani Dia? Man, what's still holding us back from serving Him? Kamu masih ngerasa nanti waktuku habis, nanti ini ku habis, nanti aku nggak bisa. Kamu mungkin lupa apa yang Dia lakukan untuk hidupmu. Men, orang yang mengerti pasti dia akan hidup bagi Tuhan, bukan lagi buat dirinya sendiri. Sebagai kesimpulan, apa sih prinsip yang bisa dipelajari dari semua cerita Lukas 22 tadi, ayat 1 sampai 30? Yang pertama dari Yudas, kesalahan Yudas, repent from sinful habits. Amin. Bertobat dari sinful habits. Ya. Perhatikan sinful habits, berarti sering terjadi. Beresin, guys. Dan kenallah Yesus seperti siapa Dia sebenarnya, bukan seperti yang kita inginkan. Bukan untuk agenda kita, tapi siapa Dia sebenarnya, apa agenda Dia, itu yang kita penuhi. Otherwise iblis udah nungguin, apa nih gue bisa masuk. Yang kedua, from the new covenant, kamu tahu Tuhan udah lakukan segalanya. Dia effort banget untuk kamu punya hubungan pribadi dengan Dia. Bahkan kalau kamu gagal, Dia juga put His life on the line. Dia yang tanggung juga kok. Ya kan? So now please respond to His love by building personal relationship with Jesus. Amin. Please bangun hubunganmu dengan Tuhan secara pribadi. Karena Yesus mati supaya kamu punya hubungan secara pribadi, bukan cuma secara korporat seperti yang ini. Dan yang terakhir, the dispute over who will be the greatest. Kalian tahu, di mata Tuhan, di mata surga, yang terbesar justru yang punya hati melayani. Amin. Dan orang yang punya hati melayani seringkali di-treat without honor. Diperlakukan tanpa hormat. Yesus jual loh 20 keping perak. Tidak dihargai. Mungkin gak ada tuh yang bilang terima kasih ya. Gak ada yang bilang gitu sama Yesus. Dia diperlakukan sehina-hinanya. Gak ada satupun orang itu akhirnya bilang terima kasih sama Yesus gitu ya, setelah dia tahu Yesus adalah anak Allah. Tapi dia tetap melakukannya, bukan untuk approval dari orang, bukan untuk impress orang lain, tapi karena dia tahu di mata Tuhan, calling kita bukan menjadi yang terbesar. Amin. Tapi menjadi seorang yang melayani. That's why kan yang kita sembah datang ke dunia untuk menjadi pelayan bagi kita semua. Sekarang kita yang ada di dunia nih, Yesusnya udah naik ke surga. Maukah kamu dan saya melakukan apa yang sudah Dia teladankan, melayani Dia? Amin. Di konteks hidupmu masing-masing, di pelayanan di gereja, di sekolah, di kampus, di tempat kerjamu. Jadi berkat di sana. Yuk kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Yuk kita pejamkan mata kita. Tuhan, kami bersyukur menjelang Jumat Agung dan Paskah di minggu depan Tuhan. Biar kami ingat malam waktu Tuhan mengadakan perjamuan terakhir